Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone Program Studi Ekonomi Syariah kelompok 4 semester 2. Kami dari kelompok 5. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas metodologi riset oleh dosen Ibu Rina Novianti SPD MP, yaitu wawancara terkait etika penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 6022221111. Perkenalkan, nama saya Syarika Al-Bashira dengan NIM 602020202118. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kabari dengan NIM 602020211120. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 602022021121. Perkenalkan, nama saya Ira Monifianjani dengan NIM 6020220111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah yang kakak ketahui. Sebelum sesi wawancara dimulai, saya persilahkan kepada kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah mengisi saya sebagai responden di tugas teman ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Asgar dari program studi ekonomi syariah kelompok 1 semester 4. Baik, berbicara terkait dengan etika penulisan karya tulis ilmiah. Namun sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang dimana di dalamnya itu menuangkan sebuah ide, gagasan, hasil penelitian, hasil pemikiran seseorang yang disusun secara sistematis dan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, berbicara terkait dengan etika penulisan karya tulis ilmiah ini memang sangat dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang saya ketahui ada beberapa etika. Yang pertama itu hadas atau kejujuran, di mana seorang penulis itu memang dituntut untuk jujur dalam melakukan penelitian, jujur dalam melakukan pengumpulan data, kayak seperti metode yang digunakan itu harus dituliskan di dalam karya tulis ilmiah itu sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang dia lakukan di lapangan. Kemudian selanjutnya itu ada objektif, maksudnya harus sesuai dengan data yang terjadi di lapangan. Contohnya nih, ketika kita melakukan penelitian di lapangan, kita menemukan peristiwa A, jadi yang harus ditulis di karya tulis ilmiah itu harus A, jangan yang B, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya itu ada ketelitian. Nah, seorang penulis itu memang diharuskan teliti dalam menulis karya tulis ilmiahnya. Contohnya dalam hal penggunaan IYD, maksudnya kata atau bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan pedoman IYD, PUB atau PUPI seperti itu. Kemudian selanjutnya itu keterbukaan. Maksudnya di sini ketika sudah selesai penulisan karya tulis ilmiah itu seminimal mungkin kita bisa mempublishnya agar masyarakat di sekitar itu bisa ide atau gagasan kita bisa tersampaikan kepada masyarakat di luar sana. Kemudian selanjutnya ada bebas dari plagiarisme. Ini yang sedang marak terjadi sekarang, sampai sekarang masih terjadi yang mahasiswa itu hanya ingin serba instan, ingin hanya copy paste. Nah, ini sebenarnya yang melanggar kode etik dari penulisan karya tulis ini. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, kesulitan apa saja yang pernah kakak temukan dalam membuat karya tulis ilmiah? Oke, baik. Berbicara terkait dengan kesulitan, selama ini ketika saya menuliskan karya tulis ilmiah, kesulitan pertama yang saya dapatkan ialah ketika mencari sebuah ide karya tulis. Karena ketika kita ingin menemukan sebuah ide, itu pasti saya kesulitan karena harus mencari referensi terlebih dahulu dari jurnal-jurnal atau dari penelitian sebelumnya.
Jadi saya merasa kesulitan di bagian mencari ide karena dalam mencari itu harus juga sesuai dengan tema dan subtema yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ketika itu dalam membuat sebuah tema atau judul ide, maka itu harus juga sesuai dengan data-data yang di lapangan, karena jangan sampai kita menyusun sebuah ide tapi data-datanya tidak ada di lapangan. Itu akan membuat kita kesulitan tersendiri dalam menjalankan nanti proses penelitiannya. Seperti itu. Kesulitan apa saja yang pernah kakak temukan dalam membuat karya tulis ilmiah? Oke, baik. Berbicara terkait dengan kesulitan, selama ini ketika saya menuliskan karya tulis ilmiah, kesulitan pertama yang saya dapatkan ialah ketika mencari sebuah ide karya tulis. Karena ketika kita ingin menemukan sebuah ide, itu pasti saya kesulitan karena harus mencari referensi terlebih dahulu dari jurnal-jurnal atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi saya merasa kesulitan di bagian mencari ide karena dalam mencari itu harus juga sesuai dengan tema dan subtema yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ketika itu dalam membuat sebuah tema atau judul ide, maka itu harus juga sesuai dengan data-data yang di lapangan, karena jangan sampai kita menyusun sebuah ide tapi data-datanya tidak ada di lapangan. Itu akan membuat kita kesulitan tersendiri dalam menjalankan nanti proses penelitiannya. Seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar? Baik, terkait dengan kaidah kepenulisan karya tulis ilmiah itu memang memiliki beberapa kaidah. Yang pertama itu logis, yang dimana karya tulis ilmiah yang kita buat itu harus bisa ditangkap oleh akal. Kebenarannya bisa kita teliti kebenarannya terkait dengan ide yang kita akan tuangkan di karya tulis ilmiah. Kemudian selanjutnya itu harus sistematis, maksudnya harus berurutan sesuai dengan pola-pola karya tulis ilmiah. Karena kan dalam karya tulis ilmiah itu kayak seperti ada pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, itu harus sesuai sampai di daftar pustaka, atau ada juga biasanya karya tulis ilmiah yang membutuhkan sebuah lampiran, jadi harus sistematis atau berturut-turut. Kemudian objektif maksudnya di sini sesuai dengan data-data yang teman-teman butuhkan. Karena ketika teman-teman ingin meneliti contohnya perekonomian Indonesia pada saat ini, tapi teman-teman itu menemukan data bukan perekonomian, tapi contohnya kayak sosial, itu kan tidak sesuai dengan tema yang teman-teman angkat. Seperti itu. Kemudian bisa diandalkan, maksudnya ini bisa memiliki daya saing dari karya tulis teman-teman yang buat, misalnya diperlombakan itu bisa menjadi kaidah-kaidah terhadap kepenulisan karya tulis. Bagaimana pandangan kakak terhadap plagiarisme yang marak terjadi pada mahasiswa? Terkait dengan plagiarisme yang memang sangat marak terjadi saat ini, itu sudah menjadi penyakit yang sebelumnya tidak bisa terselesaikan sampai sekarang ini, karena buktinya masih ada mahasiswa yang ketika kontrol langsung kontrol seperti itu. Padahal dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah itu kita dituntut untuk melakukan sebuah inovasi dan kreativitas ide yang kita butuhkan. Nah, selain itu dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, karya kita yang kita buat itu harus orisinal, bukan ciplakan. Nah, kemudian dalam hal plagiarisme ini sebenarnya kita bisa terhindar dari yang plagiarisme. Contohnya dengan cara kita bisa melakukan kutipan, baik melakukan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, selain itu cara yang lain agar tidak terkena yang namanya plagiarisme, kita bisa melakukan yang namanya parafrase. Nah, di mana kita bisa mengubah redaksi kata sesuai dengan kata-kata kita sendiri, tidak mengikuti kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Karena memang kita dituntut untuk membuat sebuah karya sesuai dengan ide kita, bukan ide orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika ditanyakan
Bagaimana sih etika penulisan karya tulis ilmiah menurut pendapat saya? Menurut saya, penulisan karya tulis ilmiah baik itu berupa proposal, skripsi, makalah, dan karya tulis ilmiah lainnya, di mana menyusun atau membuat karya tulis ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mengungkapkan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk tulisan, di mana dengan memenuhi beberapa kriteria dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Oleh karena itu, sebelum seseorang menulis atau menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan, terlebih dahulu harus mengetahui kriteria atau etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah, di mana sifat etika dalam penulisan karya tulis ilmiah ini harus menjunjung kejujuran agar terhindar dari adanya namanya plagiarisme, sehingga kejujuran sangat berperan penting dalam membuat karya tulis ilmiah. Setiap dalam membuat karya tulis ilmiah, biasanya setiap kampus memberlakukan beberapa versi atau variasi mengenai karya tulis ilmiah dalam membuat skripsi maupun makalah dan lain-lain. Penyusunan skripsi ini biasanya harus memahami beberapa etika dalam penulisan karya ilmiah, yang dimana memerlukan pedoman dari setiap kampus. Baik, selanjutnya hal apa yang harus diperhatikan dalam etika penulisan karya tulis ilmiah? Menurut saya, hal yang harus diperhatikan dalam etika penulisan karya tulis ilmiah ini terkait dengan keaslian dan kejujuran, di mana keaslian berkaitan dengan pengutipan dan penyebutan sumber-sumber pustaka yang digunakan untuk membantu penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Sedangkan kejujuran ini berkaitan dengan kebenaran data yang disajikan, baik itu data yang diambil dari lapangan maupun sumber-sumber lainnya, sehingga tidak terjadi yang namanya plagiarisme. Karena kita lihat sekarang banyak karya tulis ilmiah itu plagiarisme, di mana dalam penulisan karya tulis ilmiah ini plagiarisme ini merupakan kejahatan ilmiah yang umumnya dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga hal tersebut menurut saya harus diperhatikan dalam etika penulisan karya tulis ilmiah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hambatan apa yang pernah saya temukan dalam membuat karya tulis ilmiah dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ketika membuat karya tulis ilmiah, baik itu makalah, skripsi, dan lain-lain, pasti ada beberapa hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui. Misalnya hambatan yang pernah saya alami yaitu tidak sinkronnya antara judul dengan isi dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam membuat catatan kaki, rumus catatan kaki, daftar pustaka, kutipan, dan lain-lain. Dan hal yang biasa saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara mencari sumber-sumber yang lebih jelas mengenai judul yang saya ambil. Yang kedua yaitu melihat pedoman penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan lingkup akademik setiap kampus.
agar karya tulis ilmiah yang saya buat itu tidak terjadi tidak menyimpang dari etika dari pedoman etika dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Mungkin hanya itu yang sempat kami tanyakan. Terima kasih kepada Kak Asgar atas jawaban yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan wawancara ini dapat menambah pengetahuan mengenai karya tulis ilmiah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.